Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mr. Beast Cabang Pangandaran. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Kung Fu Panda 2008 nih guys. Tanpa banyak bacot di awal, langsung aja tarik selimut kalian dan check it out. Di awal film, kita diperlihatkan seekor panda yang sedang bertarung bersama 5 pendekar lainnya demi menjaga perdamaian. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari seekor panda bernama Fu. Ia terbangun ketika ayahnya membangunkannya untuk bekerja. Fu sendiri bekerja sebagai pembuat mie di restoran milik ayahnya nih guys. Dengan penuh kebohongan, Fu bercerita bahwa ia bermimpi tentang mie yang padahal aslinya bermimpi tentang kungfu. Mendengar hal itu, sang ayah sangat senang mengira bahwa itu adalah pertanda Fu akan mewarisi resep rahasia restoran mereka. Happy day. My son. Sementara itu, di tempat lain, seekor panda merah kecil bernama Master Shifu tengah melatih 5 pendekar kungfu, yaitu Tigers, Monkey, Crane, Viper, dan Mantis. Tiba-tiba saja Master Shifu dipanggil oleh gurunya, yaitu seekor kura-kura tua bijaksana bernama Master Oogway. Master Oogway memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan menyampaikan sebuah peringatan bahwa Tai Lung, seorang petarung kuat yang dikurung di penjara, akan segera melarikan diri nih guys. Mendengar hal ini, Master Shifu segera mengirim pembawa pesan untuk memperketat penjagaan. Namun Master Oogway justru menyarankan sesuatu yang lebih besar, yaitu menemukan seorang pendekar naga, karena hanya dia satu-satunya yang mampu mengalahkan Tai Lung. Destiny on the road he takes to avoid it. Di sisi lain, Fu yang tengah melayani pembeli restoran melihat sebuah pengumuman tentang pemilihan pendekar naga. Sebagai pecinta kungfu, ia sangat antusias dan ingin menyaksikan acara tersebut. Namun, sang ayah malah menyuruhnya berjualan mie di lokasi pemilihan karena akan ada banyak orang di sana. The whole valley will be there, and you'll sell. Dengan berat hati, Fu membawa gerobak mie ke lokasi. Namun begitu tiba, ia dihadapkan pada tantangan besar nih guys, yaitu ratusan anak tangga yang harus ia naiki. Dengan tubuh besarnya, Fu kesulitan naik sambil membawa gerobaknya. Setelah berusaha keras, Fu akhirnya menyerah dan meninggalkan gerobaknya. Ia mencoba masuk ke dalam arena, tetapi sayangnya pintu gerbang sudah tertutup dan acara telah dimulai. Fu pun mencoba berbagai cara untuk mengintip ke dalam, bahkan melompat-lompat, tetapi tetap tidak berhasil. No, wait! I'm coming! Wait! Di dalam arena, Master Oogway bersiap memilih siapa yang akan menjadi pendekar naga di antara 5 pendekar yang telah berlatih keras. Namun, di luar, Fu justru melakukan aksi nekat nih guys. Ia membuat kursi dari petasan untuk melontarkan dirinya ke dalam arena. Saat petasan meledak, Fu pun meluncur ke udara dan secara tak terduga jatuh tepat di depan Master Oogway, tepat saat pemilihan pendekar naga berlangsung nih guys. What are you pointing? Saat pemilihan berlangsung, Master Oogway mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Fu. Namun Tiger mengira bahwa ia yang ditunjuk. Tapi ternyata Master Oogway benar-benar memilih Fu sebagai pendekar naga berikutnya. Dragon Warrior. What? Keputusan ini mengejutkan semua orang, termasuk 5 pendekar, Master Shifu, dan bahkan ayah Fu. Master Shifu segera mengajukan protes kepada Master Oogway, menganggap bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan. Namun, dengan tenang, Master Oogway berkata bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Kelima pendekar pun terpaksa menerima keputusan tersebut nih guys, meskipun mereka masih merasa ragu. Sementara itu, Master Shifu bertekad untuk membuat Fu menyerah dan mundur sebagai pendekar naga. Di tempat lain, seorang utusan dari Master Shifu tiba di penjara untuk menyampaikan pesan kepada para penjaga. Kepala penjaga, yaitu seekor badak besar, membaca pesan tersebut dengan kesal karena Master Shifu meragukan keamanan penjaranya. Your prison may not be adequate. Untuk membuktikan bahwa penjara mereka benar-benar aman, ia mengajak utusan itu untuk berkeliling.
Ia menjelaskan bahwa penjara ini hanya memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar, dijaga oleh 1000 penjaga dengan satu-satunya tahanan yaitu Tai Lung. It's impossible! Oh, I've got him completely immobile. Namun, saat penjaga kembali ke atas, sebuah bulu jatuh ke dalam sel Tai Lung yang seketika membangunkannya. Sementara itu, Fu dibawa ke istana untuk bertemu dengan Master Shifu. Shifu terlihat sangat kesal dan meremehkan Fu nih guys, meyakini bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi pendekar naga. Splinter, so you're the legendary dragon warrior. Ketika Fu diperkenalkan ke tempat latihan, ia melihat kelima pendekar sedang berlatih dengan sangat brutal. Fu pun langsung merasa takut dan meminta agar ia memulai latihan dari level 0 saja. Untuk menguji kemampuan Fu, Master Shifu memberinya tantangan sederhana, yaitu memukul boneka latihan. Namun, begitu Fu memukulnya, ia malah terpental sendiri dan jatuh ke arena latihan yang membuat mereka semakin meragukannya. How's that? This'll be easier than I thought. Setelah latihan, Fu pergi ke asrama untuk beristirahat. Namun tanpa sengaja ia mendobrak masuk ke kamar Kren. Dengan penuh semangat, Fu mengaku sebagai penggemar berat 5 pendekar, tetapi Kren yang sedang bermeditasi tidak menggubrisnya dan mengusirnya keluar. You guys were totally amazing at the Battle of Weeping River. Tak lama setelah itu, Tiger muncul dan dengan tegas mengatakan bahwa Fu tidak pantas berada di antara mereka. Ia menyuruh Fu pergi, membuat Fu semakin merasa tidak diterima. Didn't mean to wake you, just You don't belong. Fu yang merasa sedih pergi ke atas bukit untuk merenung nih guys. Ia merasa bahwa semua orang membencinya dan dirinya merasa tidak pantas menjadi pendekar naga. Di saat itulah Master Oogway datang menemuinya. Dengan bijaksana ia menasihati Fu agar tidak menyerah dan tetap percaya pada takdirnya. So why are you upset? Kembali ke penjara, Tai Lung berhasil melepaskan diri berkat sehelai bulu yang jatuh ke dalam selnya nih guys. Dengan keahliannya, ia berhasil mengalahkan 1000 penjaga dan keluar dari penjara. Going anywhere, neither is he! Bring it up! Yes! Sebelum pergi, Tai Lung menyuruh utusan Shifu untuk menyampaikan pesan kepada Master Shifu bahwa ia telah bebas dan akan datang untuk mengambil gulungan naga. Di keesokan harinya, Master Shifu mengira Fu telah menyerah dan pergi. Namun ternyata Fu sudah berada di tempat latihan. What are you doing here? Latihan pun dimulai dan Fu harus menghadapi 5 pendekar lainnya. Yang sayangnya, ia selalu kalah dalam setiap pertarungan. Meski begitu, dengan tekad yang kuat, Fu pantang menyerah bahkan ketika harus melawan Master Shifu dan berakhir babak belur. Victory is to find your opponent's weakness and Di asrama, Fu mendapatkan perawatan dari Kren dan Mantis. Saat itu, Fu bertanya mengapa Master Shifu terlihat begitu kejam dan tidak pernah tersenyum. Mendengar pertanyaan itu, Tiger menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena ulah Tai Lung. Dahulu, Tai Lung ditemukan oleh Master Shifu saat masih bayi dan dibesarkan layaknya anak sendiri. Master Shifu mengajarinya kungfu dan percaya bahwa Tai Lung ditakdirkan menjadi pendekar naga. Namun, saat tiba penobatan pendekar naga, Master Oogway melihat kegelapan dalam hati Tai Lung dan memutuskan untuk tidak memberikan gulungan naga kepadanya. He wanted the Dragon Scroll, but Oogway saw.
Merasa dikhianati, Tai Lung pun mengamuk dan menjadi jahat nih guys. Master Shifu mencoba menghentikannya tetapi tidak bisa mengalahkannya. Yang akhirnya Master Oogway turun tangan dan berhasil menaklukkan Tai Lung, lalu mengurungnya di dalam penjara. Sejak saat itu Master Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Shifu loved Tai Lung like he had never loved any. Di sisi lain, utusan dari penjara akhirnya tiba di istana dan menyampaikan pesan bahwa Tai Lung telah kabur. Mendengar hal itu, Master Shifu segera menemui Master Oogway dan melaporkan hal ini. Ia kembali mengeluh bahwa Fu bukanlah pilihan yang tepat sebagai pendekar naga dan ia menganggap semua ini hanyalah kebetulan. Namun dengan bijaksana, Master Oogway kembali menegaskan bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Ia menasihati Shifu agar percaya pada Fu dan membantunya menjadi pendekar naga. Setelah itu, Master Oogway menyerahkan tongkatnya kepada Shifu dan pergi untuk selamanya. Sementara itu di asrama, Fu membuat makanan untuk para pendekar nih guys. Mereka sangat menyukainya kecuali Tiger yang masih meragukan Fu. Tiba-tiba saja Master Shifu datang membawa kabar buruk bahwa Tai Lung telah kabur dan sedang menuju istana untuk mengambil gulungan naga. Mendengar hal itu, Fu langsung panik dan melarikan diri ketakutan. Master Shifu berusaha menenangkannya dan meminta Fu untuk percaya padanya. Yang akhirnya Fu mulai yakin bahwa ia bisa menjadi pendekar naga. Namun ia bingung bagaimana caranya, dan Master Shifu pun dengan jujur mengakui bahwa ia juga belum tahu bagaimana melatih Fu menjadi pendekar naga. Every time you threw a brick at my head or said I smell. Di saat yang sama, Tiger dan 4 pendekar lainnya bergegas menuju jembatan untuk menghadang Tai Lung dan bersiap bertarung. We're coming with you. Keesokan harinya, Master Shifu menemukan Fu yang sedang makan dengan penuh semangat di dapur hingga berantakan. Melihat hal ini, Shifu mendapat ide baru untuk melatih Fu dengan menggunakan makanan sebagai motivasi nih guys. Shifu membawa Fu ke sebuah tempat di atas gunung, tempat latihan awal para pendekar. Di sana ia menggunakan bakpao sebagai alat latihan. Shifu pun mengatakan bahwa Fu bisa makan semua bakpao itu jika ia menyelesaikan latihan. Dengan semangat yang tinggi, Fu menjalani latihan kerasnya berusaha merebut makanan dari tangan Shifu. Setelah banyak latihan, Fu akhirnya bisa mengimbangi Shifu nih guys. Saat mereka berebut bakpao terakhir, Fu berhasil mengalahkan Shifu dalam duel kecepatan. Hal ini membuktikan bahwa Fu telah berkembang pesat dalam menguasai teknik kungfu. Sementara itu, 5 pendekar lainnya yaitu Tiger, Viper, Crane, Monkey, dan Mantis telah tiba di jembatan batu untuk menghadang Tai Lung. Mereka berusaha menahannya dengan segala kemampuan mereka, tetapi Tai Lung terlalu kuat. Dengan tekniknya yang luar biasa, Tai Lung berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan melanjutkan perjalanannya menuju Istana Jet untuk mengambil gulungan naga. Shifu taught you well. Singkat waktu, kelima pendekar itu pun kembali dengan kondisi babak belur dan tidak bisa bergerak akibat serangan Tai Lung. Master Shifu pun segera memperbaiki titik saraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh Tai Lung. Stronger? He's too fast. Melihat para pendekar kalah, Fu kembali merasa ragu nih guys. Ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Tai Lung. Namun, Master Shifu meyakinkannya bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi pendekar naga. Dengan penuh keyakinan, Shifu akhirnya memberikan gulungan naga kepada Fu. Namun ketika Fu membuka gulungan tersebut, ia terkejut karena isinya kosong. Tidak ada tulisan atau rahasia kekuatan super di dalamnya. Fu pun kebingungan, bertanya-tanya bagaimana mungkin gulungan yang selama ini dianggap suci ternyata tidak berisi apapun. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Shifu pun menyuruh Fu dan 5 pendekar untuk pergi mengevakuasi masyarakat. Sedangkan dirinya akan berusaha menghadapi Tai Lung nih guys. Finally have paid for my mistake.
Dalam kegalauannya, Fu kembali ke rumahnya dan menemui ayah angkatnya. Di sana, ayahnya akhirnya memberitahukan rahasia terbesar dari resep sup legendaris mereka adalah tidak ada bahan rahasia. Mendengar hal itu, Fu akhirnya menyadari sesuatu nih, tidak ada rahasia khusus dalam gulungan naga. Kekuatan sejati tidak datang dari gulungan atau benda luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Keyakinan terhadap diri sendiri adalah kunci sejati untuk menjadi kuat. Dengan pemahaman baru ini, Fu kembali mengambil gulungan naga dan melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan gulungan yang mengkilap. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya sendirilah sumber kekuatan sejati. Sementara itu, Tai Lung akhirnya tiba di istana Jet dan menghadapi Master Shifu. Pertarungan sengit pun terjadi nih guys. Namun pada akhirnya Tai Lung terlalu kuat dan hampir membunuh Shifu. Tiba-tiba saja sosok pendekar naga yang sesungguhnya muncul nih guys. Fu datang membawa gulungan naga dengan napas terengah-engah. Melihat pendekar naga seorang panda gendut, Tai Lung langsung menyerangnya dan pertarungan sengit pun terjadi. Tai Lung akhirnya berhasil merebut gulungan naga dari Fu. Dengan penuh keyakinan ia membuka gulungan tersebut, tetapi alangkah terkejutnya ia saat melihat bahwa isinya kosong. Merasa dipermainkan, Tai Lung menyerang Fu dengan jurus khasnya yang dapat melumpuhkan lawan dengan menekan titik sarafnya. Namun, jurus itu tidak mempan pada Fu karena tubuhnya yang besar dan berlemak membuat jurus tersebut tidak mempan. Bukannya lumpuh, Fu justru merasa geli nih guys. Pertarungan pun berlanjut dengan sengit. Fu menggunakan tubuhnya yang elastis untuk memantulkan serangan Tai Lung. Pada satu momen, Fu berhasil melempar Tai Lung ke udara dengan perutnya, membuatnya terpental jauh dan terjatuh dengan keras ke tanah. Saat Tai Lung kembali bangkit, Fu memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan jurus legendaris, yaitu kuncian jari Wuxi. Dengan satu gerakan jari yang kuat, Tai Lung dikalahkan dalam ledakan energi yang menandai akhir dari pertarungan mereka. Skadoosh. Setelah pertarungan selesai, penduduk lembah kedamaian bersorak gembira atas kemenangan Fu nih guys. 5 pendekar yang sebelumnya meremehkan Fu kini memberikan hormat kepada sang pendekar naga yang sesungguhnya. Di sisi lain, Master Shifu ternyata masih hidup. Dengan napas lega, ia berterima kasih kepada Fu yang telah mengalahkan Tai Lung dan mengembalikan kedamaian ke lembah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Master Shifu akhirnya tersenyum. Dengan ini, perjalanan Fu dari seorang penggemar kungfu biasa menjadi pendekar naga yang sejati telah selesai. Dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu untuk alur cerita film kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya semangat membuat konten berikutnya. Saya Mr. Beast cabang Pangandaran undur pamit diri. Adios, behel KW Anya Geraldine.